meneruskan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, yaitu pada tab 4 meliuk dan menerjang dengan materi mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada paragraf atau teks. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada paragraf atau teks. Teman-teman, pernahkah kalian membaca cerita lalu merasa ada suatu kalimat yang paling penting? Nah, itulah yang kita sebut ide pokok. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu, ide pokok juga disebut gagasan utama atau pikiran utama. Ada ide pokok paragraf dan ada ide pokok tulisan. Ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf tersebut. Sementara ide pokok suatu teks utuh biasanya tidak tertulis begitu saja. Karena itu, untuk memahami ide pokok teks utuh, kita harus membaca semua paragraf dengan melihat hubungan ide pokok satu paragraf dengan paragraf lainnya dalam suatu kalimat. Dengan begitu, kita bisa mengetahui ide pokok tulisan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ide pendukung atau gagasan pendukung, yaitu informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, biasanya ada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Yang kedua, kalimatnya berisi hal yang dibahas di seluruh paragraf. Yang ketiga, kalimatnya tidak berbelit-belit. Dan yang keempat, kalimatnya bersifat umum. Dan yang kelima, dinyatakan secara jelas. Nah, untuk ciri-ciri ide pendukung yang pertama yaitu bersifat spesifik dan mendukung ide pokok. Yang kedua, dapat berupa contoh, alasan, atau tambahan informasi. Dan yang ketiga, tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ide pokok. Nah, agar teman-teman bisa lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat paragraf yang berisi, ayam adalah hewan yang berguna bagi manusia. Ayam menghasilkan daging yang dapat dimakan. Selain itu, ayam juga bertelur setiap hari. Telur ayam dapat digunakan untuk berbagai macam makanan seperti kue dan omelet. Nah, menurut teman-teman, yang manakah ide pokok dan yang manakah ide pendukung? Nah, untuk ide pokoknya yaitu ayam adalah hewan yang berguna bagi manusia. Nah, untuk ide pendukungnya yaitu pada kalimat ayam menghasilkan daging yang dapat dimakan sampai dengan telur ayam dapat digunakan untuk berbagai macam makanan seperti kue dan omelet. Kita coba di contoh berikutnya. Nah, pada contoh berikutnya terdapat paragraf yang berisi Indonesia memiliki banyak budaya, khususnya tarian-tarian. Nah, tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Nah, menurut teman-teman, manakah yang ide pokok dan manakah yang ide pendukung? Untuk ide pokok di sini terdapat pada akhir kalimat, yaitu berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Untuk ide pendukung yaitu terdapat pada awal kalimat, Indonesia memiliki banyak sekali budaya khususnya tarian dan tarian-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Jadi, ide pokok adalah gagasan utama, sedangkan ide pendukung adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Sekian untuk materi hari ini, tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.